Sikap seorang anak terhadap orang tuanya merupakan cerminan dari nilai-nilai yang utuh atas makna sebuah keluarga. Mereka dituntut harus selalu patuh dan bersedia untuk menjalankan setiap perintah yang diberikan. Menghormati dan menghargai kedua orang tua juga adalah bagian dari hubungan yang sehat. Anak perlu menghargai peran orang tua dalam menjalani kehidupan mereka. Sebab pengorbanan serta usaha yang telah dilakukan kedua orang tua untuk membesarkan dan mendidik tidak akan ternilai oleh apapun. Sebenarnya pada proses perjalanan antara hubungan seorang anak dan kedua orang tuanya selalu menemui konflik yang berkepanjangan, perbedaan pendapat serta perselisihan paham selalu mewarnai dinamika dari sebuah kehidupan. Sayangnya ada beberapa contoh yang buruk dari hubungan tersebut, di mana ada seorang anak malah melakukan tindakan yang tidak terpuji untuk membalaskan setiap perilaku dari orang tuanya. Dan salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di sebuah perkampungan di ibu kota Jakarta. Kejadian ini tentu menggemparkan masyarakat serta pegiat media sosial secara keseluruhan, di mana dua orang kakak beradik diduga sudah merencanakan untuk memberhentikan hidup dari bapaknya sendiri sekitar 1 minggu yang lalu. Mereka secara sadar melampiaskan segala amarah yang ada di dalam dirinya, berlandaskan perselisihan paham keduanya malah melakukan sebuah eksekusi di sebuah ruko di tempat bapaknya berjualan. Dan hal yang lebih mengejutkannya lagi ternyata kakak beradik itu masih berusia belasan tahun. Salah satunya bahkan masih berstatus sebagai seorang pelajar di sekolah menengah kejuruan di kota Jakarta Timur. Menurut keterangan yang disampaikan oleh para tetangga terdekat, mereka mengatakan bahwa dua orang gadis itu ternyata memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain. Si kakak yang berusia sekitar 17 tahun tersebut nyatanya sudah sekitar 2 tahun terakhir hidup di jalanan. Dia jarang sekali pulang ke rumah dan lebih banyak menginap ataupun tidur di rumah teman-temannya. Sementara itu berbanding terbalik dengan sikap dari si adik. Dia dikenal sebagai gadis yang cukup pendiam dan selalu bersikap sopan di lingkungan tempat tinggalnya. Si adik juga sering sekali terlihat bermain dengan teman-teman seusianya dan tidak pernah menampakkan perilaku yang macam-macam. Perbedaan sifat dari keduanya ternyata terjadi selepas kedua orang tuanya berpisah dan faktor ekonomi menjadi penyebab utama sang ibu pergi meninggalkan mereka dengan begitu saja. Akan tetapi pada perjalanan waktu dari kehidupan yang dijalani itu, sang bapak akhirnya bisa memperbaiki finansial dari keluarganya dan dia kemudian membuka usaha kecil-kecilan di pasar di daerah Durensawit. Si bapak juga mengajak kedua anaknya untuk tinggal di sebuah kontrakan petak yang berada tidak jauh dari tempat usahanya tersebut. Pada kesaksian yang disampaikan oleh kerabat terdekatnya, mereka mengatakan bahwa si bapak ternyata memang memiliki kepribadian yang cukup keras dalam mendidik anak-anaknya. Dia sangat tegas pada peraturan yang dibuatnya dan tidak pernah memberikan maaf jika mereka kedapatan berbuat kesalahan. Pada proses ini sebenarnya si bapak tidak punya cara yang lain untuk mengontrol kehidupan anaknya setelah resmi berpisah. Menjadi orang tua tunggal nyatanya sangat tidak mudah sebab dia harus dituntut untuk mencari nafkah sekaligus bisa mengurus rumah dalam satu waktu sekaligus. Hingga keterbatasan waktu serta tenaga yang dimilikinya membuat dia memilih untuk bertindak otoriter. Dia bahkan tidak segan melakukan tindakan fisik ketika kedua anaknya ketahuan berbuat salah. Dan dia benar-benar menghukumnya secara berlebihan serta cenderung tidak manusiawi. Dari sini didikan yang keras itu kemudian berdampak secara psikologis yang dirasakan oleh kedua anak tersebut. Salah satunya bahkan memilih untuk pergi dari rumah dan mencari kedamaian di jalanan. Gadis yang bernama samaran Salsabila itu sempat mengatakan ke salah satu teman terdekatnya, dia merasa bahwa hidupnya sangat frustasi dan keterbatasan dari kasih sayang membuatnya hidupnya terasa sangat tidak berguna. Terlebih pertikaian serta perdebatan yang terjadi setiap hari dengan si bapak membuat mentalnya sangat terganggu. Pria itu seperti sangat egois dan selalu memaksakan kehendak serta tidak mau disalahkan atas didikannya yang sangat keras. Polemik keluarga kemudian membuat Salsabila memilih berteman dengan anak-anak jalanan. Mereka disatukan oleh sebuah keadaan dan permasalahan yang hampir mirip satu sama lain.
Salsabila kemungkinan besar merasa bahwa dia sangat diterima oleh lingkungan barunya tersebut. Di rumah dia seperti orang yang tidak berguna dan selalu diperlakukan secara tidak baik oleh bapak kandungnya sendiri. Sementara berbanding terbalik dengan pilihan hidup dari Salsabila. Si adik yang bernama samaran Putri itu ternyata memutuskan untuk menetap bersama dengan bapaknya. Dia awalnya ingin pergi bersama Salsabila di jalanan. Namun cita-citanya untuk menjadi wanita karir tidak akan kesampaian jika dia harus putus sekolah seperti si kakak. Menurut pengakuan yang disampaikan oleh Salsabila di hadapan petugas kepolisian, selama hidup di jalanan dia sempat tidur di pinggir jalan bersama dengan teman-teman yang lain. Untuk bisa makan dirinya juga harus mengamen serta meminta-minta pada pemotor yang melintas di sana. Kehidupan di sini sebenarnya sangat tidak manusiawi untuk dijalani. Banyak orang juga menganggapnya sebelah mata dan berpikiran yang macam-macam. Namun hal itu ternyata lebih nyaman dilakoni ketimbang dia harus hidup bersama bapak kandungnya. Pergolakan batin menjadi faktor utama yang tidak bisa dia tahan selama ini. Beberapa kali sang bapak juga sempat menemuinya di jalanan. Dengan arogansinya, dia meminta Salsabila untuk pulang ke rumah dan cara itu nampaknya malah memperburuk keadaan serta hubungan di antara keduanya. Sebab upatan serta ocehan yang cenderung sangat kasar membuat gadis itu semakin membenci bapaknya sendiri. Tidak ada alasan baginya untuk pulang karena di sana seperti hidup di dalam sebuah neraka. Sementara itu, sang adik masih menjalani rutinitas seperti biasa. Dia pergi ke sekolah pada pagi hari dan setelah pulang dirinya akan mengurus rumah. Sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh sang bapak adalah bagian dari kasih sayangnya terhadap kedua anak-anaknya. Pada beberapa kesaksian yang disampaikan oleh teman terdekatnya, si bapak yang bernama Safrin itu mengungkapkan bahwa dia berlaku kasar demi mendidik anaknya ke jalan yang lurus. Dia juga mengatakan bahwa dirinya sebagai seorang bapak tidak mempunyai kemampuan apapun di bidang parenting. Kesibukannya mengurus usaha atau dagangan membuat fokusnya menjadi terpecah. Dan dia harus mengorbankan sosoknya sebagai seorang bapak yang selalu ada di samping kedua anaknya. Akan tetapi sayangnya tindakan yang dia lakukan sangat berlebihan. Tidak ada rasa kasih sayang yang didasari oleh perbuatan yang cenderung kasar. Dan itu bukannya bisa mengayomi, malah menciptakan pergolakan batin yang terjadi terhadap mereka. Hingga pada puncak atas ketidakharmonisan dari hubungan itu akhirnya terjadi. Di mana ketika itu Salsabila sempat pulang ke rumah untuk meminta uang jajan. Dia tidak punya pilihan yang lain sebab selama 2 hari dirinya belum memasukkan makanan ke dalam perutnya. Pada momen ini Salsabila kemudian memberanikan diri untuk menghadap Bapak Safrin, akan tetapi tanggapan dari pria 54 tahun itu ternyata di luar dari ekspektasi Salsabila. Gadis yang memiliki beberapa coretan tinta di tubuhnya itu harus merasakan umpatan yang keluar dari mulut bapaknya. Dengan segala arogansi yang tinggi, dia memarahi Salsabila dan melakukan serangkaian tindakan fisik. Beberapa kalimat yang diucapkan olehnya juga terdengar sangat berlebihan. Dia bahkan menyerang psikis dari Salsabila secara sempurna dan itu sangat menyakitkan. Si bapak pada arogansi yang ada kemudian menganggap bahwa anak pertamanya itu adalah seorang gadis yang sangat tidak berguna. Dia bisanya hanya merepotkan saja dan seharusnya tidak dilahirkan ke dunia ini. Selain itu, salah satu kalimat yang sangat mengunggah hati dan perasaan itu menyebutkan bahwa sang bapak mengatakan Salsabila adalah anak haram dari hasil kesalahan yang dibuatnya di masa lalu. Selain mengomeli anak pertamanya tersebut, putri yang berada di sana juga menjadi sasaran atas kemarahannya. Si bapak seperti meluapkan segala amarah dan berada pada puncak emosi atas segala kegelisahan serta keresahan hati yang selama ini dia rasakan sendirian. Pada saat itu Salsabila kemudian langsung pergi dari rumah. Di sini dia benar-benar menangis tidak karuan dan mentalnya tercampak pada kenyataan hidup yang sangat rumit. Beberapa teman kemudian mencoba menenangkannya. Dia bahkan diberikan sebuah minuman terlarang untuk mengobati luka batinnya tersebut. Pada momen ini ternyata Salsabila kemudian berada pada halusinasi tingkat tinggi dan sebuah rencana kemudian tersusun pada tindakan pembalasan kepada bapak kandungnya.
Menurut keterangan yang saya dapatkan, pada beberapa hari sebelum kejadian itu terjadi, Salsabila kemudian bertemu dengan si adik di salah satu taman di pusat kota. Di sana mereka berdua saling berpelukan dan saling menguatkan satu sama lain. Hingga kemudian tercetuslah sebuah ucapan dari sang kakak mengenai rancangan dari rencananya tersebut, di mana dia berpikir bahwa tindakan yang dilakukan oleh si bapak harus segera dihentikan. Dirinya sudah sangat tidak tahan jika mereka berdua harus selalu menjadi korban atas segala arogansinya. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh Salsabila di hadapan petugas kepolisian, dia mengatakan bahwa dirinya sudah mengatur siasat pada perencanaan tersebut. Dan dia bahkan sudah menyuruh si adik untuk ikut membantu hingga mempersiapkan sebuah balok kayu yang berukuran cukup besar. Pada malam yang dingin di daerah ibu kota Jakarta tersebut, kedua kakak beradik itu akhirnya mulai bertindak ketika si bapak sedang tertidur pulas di atas ranjang kasur. Dengan perintahnya, si kakak kemudian meminta si adik untuk mengayunkan kayu tersebut dan kemudian membuat si bapak sampai tersungkur dengan keadaan yang setengah tersadar di sana. Di sini peran dari Salsabila yang paling puncak atas peristiwa tersebut, dia kemudian mengambil sebilah tajam dan langsung menghujamkannya secara membabi buta. Keduanya benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya, bahkan kejadian ini terasa begitu sangat cepat. Setelah menyelesaikan semuanya, Salsabila kemudian mencuci semua barang bukti. Dia juga mencoba untuk menghilangkan sidik jarinya di sana. Setelah itu dia kemudian melarikan diri ke rumah temannya. Dirinya juga memberitahukan kepada sang adik untuk bersandiwara atas segala hal yang sudah terjadi. Singkat cerita, tubuh dari sang bapak kemudian ditemukan pertama kali oleh salah satu warga. Di sana mereka kemudian melaporkannya ke kantor kepolisian yang terdekat dari sana. Hingga setelah tubuh itu dibawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta Timur, para penyelidik kemudian menemukan beberapa bukti pendukung yang mengarah langsung ke dua anak dari korban. Dan tanpa memerlukan waktu yang terlalu lama, Salsabila bersama dengan Putri akhirnya bisa diciduk dengan mudah dan keduanya juga langsung mengakui semua perbuatannya di hadapan para petugas kepolisian. Pada momen ini, Salsabila meminta ke petugas untuk membebaskan adiknya. Dia mengatakan bahwa perbuatan ini hanya dirinya lakukan sendiri sebab si adik hanya ikut-ikutan saja. Dia mengaku bahwa dirinya merasa sangat bersalah jika si adik juga ikut masuk ke penjara. Gadis kecil itu orangnya sangat baik dan masih memiliki masa depan yang cerah. Sayangnya, proses hukum akan tetap dijalani oleh keduanya di pengadilan. Dan vonis yang akan diberlakukan adalah hukuman selama 20 tahun kurungan di dalam penjara. Akan tetapi semua itu masih akan dipotong sebab keduanya masih berusia di bawah umur. Sebuah ironi dari perjalanan hidup satu keluarga yang berada di kota Jakarta, saya tidak bisa menyalahkan kedua kakak beradik tersebut, tapi juga tidak membeberkan perbuatannya. Dari sini, kita semua seharusnya bisa belajar dari peristiwa tersebut. Peran orang tua memang sangat vital atas perilaku dari anak-anaknya. Sebab faktor utama adalah sebuah cinta kasih serta perhatian penuh yang seharusnya diberikan secara utuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.